Hanbin tampak menunjukkan sinyal tersebut ketika dia itu melakukan ending fairy. Awalnya aku hanya ingin mengatakan aku baik-baik saja, tapi kurasa aku tidak baik-baik saja. Hello everyone, I'm Yusul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. By the way, buat teman-teman yang mau berkenalan sama aku di Instagram, nanti langsung aja follow @yusulkim. Tenang aja, langsung aku follow back kok. Anyway, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang beberapa topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dari kalangan industri hiburan Korea Selatan. Tapi guys, sebelum kita lanjut kita pembahasan, aku merekomendasiin hairspray yang aku pakai. Ini tuh adalah hairspray dari Miranda yang smoothing and anti-freezing. Menurut aku ya guys, kalian tuh wajib banget sih punya ini. Apalagi buat kalian yang sibuk banget terus gak sampai keramas. Karena selain dapat membuat rambut kalian jadi harum, ini tuh juga dapat menghaluskan rambut kalian, menutrisi rambut kalian yang bercabang, mengurangi kerontokan rambut, dan juga membantu rambut kalian gak kusut dan tampak berkilau. Buat kalian yang juga tertarik untuk cobain, nanti langsung aja mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk pertama, kita mulai dulu ngebahas tentang Fantasy Boys, yang mana belum lama ini banyak penggemar yang menyuarakan kekhawatirannya akan boy group tersebut. By the way, sekedar untuk informasi, Fantasy Boys adalah grup yang dibentuk dari acara Survival My Teenage Boy atau Fantasy Boys di bawah naungan Pocket Doll Studio. Grup ini terdiri dari 10 orang member. Mereka antara lain adalah Kang Minso, Lee Han-bin, Hikari, Ling Shi, Hikaru, Kim Woo-seok, Hong Sung-min, Oh Yeon-tae, Kim Gyu-rae, hingga Kedan. Namun sebelum debutnya ada sedikit drama yang terjadi dengan grup ini, dimana mereka kan awalnya mau didebutin dengan 12 member ya guys. Tapi pada tanggal 23 Agustus 2023 Pocket Doll Studio mengumumkan bahwa Junwon itu telah keluar dari grup dan Fantasy Boys debut sebagai grup beranggotakan 11 orang saja. Mereka lantas debut tanggal 21 September tahun 2023 dengan mini album pertama mereka yang bertajuk New Tomorrow. Dan usai debut dengan 11 member, ada satu lagi membernya yang meninggalkan grup. Ia adalah K-Soul. Dan belum lama ini netizen ramai banget memperbincangkan soal dua member Fantasy Boys yang diduga memberikan sinyal minta tolong. Lebih tepatnya adalah dengan hand SOS atau Help Signal for Abuse Victims, yakni isyarat minta tolong dari korban kekerasan atau penyalahgunaan. Lantas, seperti apakah isyarat tersebut? Isyaratnya itu kayak gini teman-teman. Telapak tangan itu menghadap keluar, terus ibu jari dilipat ke telapak tangan, lalu 4 jari lainnya menutup, seolah menjebak ibu jari. Seperti yang kalian lihat di samping ini. Adapun dua member yang sekarang ini menjadi sorotan adalah Kang Minso dan juga Lee Han-bin, yang mana keduanya juga sama-sama tampil dalam program survival show Project 7. Jadi guys, dalam salah satu performance mereka di acara music, Hanbin tampak menunjukkan sinyal tersebut ketika dia itu melakukan ending fairy. Kemudian yang membuat penggemar menjadi semakin gelisah adalah ketika Minso yang merupakan leader dari grup tersebut dengan jelas juga melakukan gerakan tangan tersebut dalam salah satu video kontennya Fantasy Boys. Selain itu, penggemar juga telah membagikan beberapa pesan dari para member yang dikirim dari platform obrolan penggemar, yang mana netizen menduga bahwa pesan-pesan ini merinci perlakuan buruk yang diduga dihadapi oleh member-membernya. Sungmin dan Minso berbagi pesan yang mengungkapkan betapa sulitnya keadaan mereka, dengan Minso mengatakan bahwa dia tidak baik-baik saja. Adapun terjemahan pesannya seperti ini guys. Misal untuk Sungmin di sini mengatakan, hari ini adalah hari yang berat lagi. Aku baru saja sampai rumah. Hari ini jujur saja hari ini tidak ada hentinya sejak pagi tadi. Kemudian pesannya Minso setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah seperti ini. Aku baru saja pulang kerja. Ini tidak mudah. Awalnya aku hanya ingin mengatakan aku baik-baik saja. Tapi kurasa aku tidak baik-baik saja. Ini sedikit berlebihan. Dan guys, melihat hal-hal ini, netizen pun langsung merespon dengan gelombang kekhawatiran dan spekulasi di sosial media. Dan pada akhirnya, hal ini pun menjadi topik diskusi oleh netizen di komunitas online dengan banyaknya dari mereka yang bertanya-tanya, apakah yang terjadi dengan member-member Fantasy Boys? Dan beberapa komentar-komentar dari netizen Korea seperti ini. Apa nih yang terjadi? Aku sangat khawatir sih pada mereka. Tidak ada gunanya dia bertindak seperti itu dengan sengaja. Mengapa dia melakukan itu tanpa alasan? Kalau menurut dia itu pasti ada alasan gitu kenapa dia melakukan itu. Karena kalau tanpa sengaja ya buat apa gitu. Next ke komen yang berikutnya. Serius, apa yang terjadi? Apakah keluarganya tidak bisa mengeluarkannya dari grup untuk sementara dan melaporkan hal ini? Aku rasa para fans atau keluarga dapat melakukan sesuatu yang akan jauh lebih efektif.
Pertama-tama, keluarganya harus melakukan sesuatu tentang hal ini bukan? Aigu, mereka ada di agensinya Kwang Soo. Apa yang harus dilakukan? By the way, Kwang Soo yang dimaksudkan bukan Kwang Soo aktor atau Kwang Soo komedian ya guys, bukan yang punya agensi maksudnya. Next. Saya sebenarnya khawatir bagaimana kami bisa membantu. Oke, kalau kita lihat di sini komentar-komentar netizen Korea itu banyak yang bertanya-tanya apa yang terjadi dan mereka juga kayak bingung gitu apa nih yang harus mereka lakukan gitu untuk ngebantu. Begitu guys. Dan menyusul kekhawatiran yang meluas dari para fans, Minso dan Hanbin telah mengeluarkan pernyataan melalui aplikasi komunitas fans Bubble. Dalam permintaan maaf yang tak terduga, Minso meminta penggemar untuk nggak khawatir tentang apa yang terjadi dalam secara langsung dan menjelaskan bahwa dia sangat lelah. Minso melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud apa-apa seperti yang terlihat dan meminta maaf atas segala kekhawatiran yang ditimbulkannya. Lebih lanjut, Minso mengatakan, saat ini saya sedang dalam masa pemulihan, jadi jangan terlalu khawatir. Saya benar-benar minta maaf dikarenakan membuat kalian semua begitu khawatir. Saya rasa banyak orang yang terkejut dengan siaran langsung baru-baru ini, jadi saya merasa perlu untuk menjelaskannya. Selama siaran langsung hari itu, saya sangat lelah, baik itu secara fisik maupun mental, dan saya tidak bermaksud apa-apa seperti yang terlihat. Saya tidak pernah bermaksud menimbulkan kesalahpahaman, tetapi keadaan menjadi jauh lebih buruk dari yang saya duga, dan sejujurnya saya juga sangat terkejut. Saya benar-benar minta maaf dikarenakan telah menimbulkan kekhawatiran dan kesusahan. Saya merasa telah menyakiti dan membuat banyak orang menjadi khawatir, dan saya sangat menyesalinya. Mulai sekarang saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bertindak dengan lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Sementara itu, Hanbin meyakinkan penggemar bahwa dia baik-baik saja kok dan menyatakan bahwa gerakan tangannya di acara musik adalah kesalahpahaman. Lebih lanjut, ia mengatakan, kalian semua sangat mengkhawatirkanku, tapi aku baik-baik saja. Aku mendengar orang-orang membicarakan tentang ending Perry acara musik, tetapi bukan itu yang sebenarnya. Aku tiba-tiba terkejut dan menjadi gugup, jadi aku agak tergagap dan terbata-bata. Alright teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana statement dari Hanbin dan juga Minso yang mana mereka mengatakan bahwa kalian itu nggak perlu khawatir gitu sama mereka. Namun nih teman-teman, terlepas dari itu, para penggemar telah menyatakan skeptisisme dan juga khawatir tentang waktu dan sifat pesan tersebut. Beberapa juga menuntut agar agensi dapat memberikan statement perihal hal ini. Namun sayang nih guys, hingga video ini dibuat, agensi dari grup tersebut belum memberikan statement apapun. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjut ke topik yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang netizen Korea yang lagi ngebahas nih guys tentang bagaimana IU dan juga Park Bo Gum yang tidak memenangkan penghargaan apapun untuk drama mereka yang kemarin, yakni When Life Gives You Tangerines di acara Baeksang Awards. Yorobun, seperti yang diketahui, acara Baeksang Arts Award yang ke-61 diadakan pada sore hari, tanggal 5 Mei, bertempat di COEX Haldi di Seoul. Acara ini dipandu oleh Shin Dong Yup, Suzy hingga Park Bo Gum. Tahun ini hadiah utama dalam kategori film di Baeksang Arts Award itu jatuh kepada sutradara Hong Kyung-pyo untuk film Harbin, dan hadiah utama dalam kategori televisi diberikan kepada Culinary Class Wars. Persaingannya cukup ketat karena memang banyak karya yang mendapatkan perhatian besar pada tahun 2025. Di antara semuanya, When Life Gives You Tangerines mengumpulkan penghargaan terbanyak. Meskipun tidak memenangkan hadiah utama, drama ini menjadi pemenang terbesar secara keseluruhan dengan mengamankan 4 penghargaan, yakni drama terbaik, aktor pendukung terbaik untuk Choi Dae-hoon, aktris pendukung terbaik untuk Yeom Hye-ran, dan skenario terbaik untuk Im Sang-chun. Namun yang cukup mengejutkan banyak netizen adalah tentang pemeran utamanya, yakni IU dan juga Park Bo Gum meninggalkan acara penghargaan tersebut dengan tangan hampa. Setelah acara penghargaan itu, banyak netizen yang berkumpul di berbagai platform untuk membahas hal ini dan mengungkapkan pendapat mereka tentang IU dan Park Bo Gum yang tidak memenangkan apapun di Baeksang Awards tahun ini, meskipun memimpin salah satu serial terpopuler di tahun 2025. Adapun netizen Korea berkomentar seperti ini. Aku masih sangat bahagia berkat Esun dan Kwon Sik. Akting mereka tidak buruk, tetapi aktor pendukungnya jauh lebih baik. Aku lebih menyukai aktingnya IU di My Mister. IU memerankan Esun muda dengan baik, tetapi aktingnya sebagai ibu terasa canggung, terutama di saat anaknya meninggal. Ini adalah adegan yang paling menyayat hati dan menyedihkan. Tetapi aku tidak bisa larut dalam adegan itu. Namun menurutku adegan itu sulit. Setidaknya IU seharusnya memenangkan sesuatu.
Menurutku para pemeran pendukung dalam drama itu adalah pemeran utama yang sebenarnya. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Aku pikir drama ini adalah karya terbaik Ayu di sejauh ini. Ayu adalah aktris yang bagus, dia akan memilih lebih banyak kesempatan untuk memenangkan penghargaan. Kim Tae-ri terlalu bagus di Jonghyun. Aku pikir dinominasikan juga merupakan suatu kehormatan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pendapat-pendapat dari netizen Korea mengenai hal yang satu ini. Kalau kalian sendiri, gimana nih pendapatnya? Antar komennya di kolom komentar. Sementara itu, fenomena When Life Gives You Tangerine terus menjadi sorotan. Bukan hanya dikarenakan kualitas ceritanya yang kuat, tetapi juga dampaknya terhadap popularitas para pemainnya. Dua bintang utama dalam drama ini yaitu Ayu dan Park Bo Gum berhasil mencuri perhatian publik secara masif. Laporan mingguan yang dirilis oleh Good Data Corporation menunjukkan bahwa keduanya menduduki peringkat teratas sebagai artis yang paling banyak diperbincangkan di Korea Selatan. Lalu beberapa belakang terakhir juga viral banget tren senyumnya Kim Sun Ho dalam drama tersebut. Selain itu, secara kualitas serial ini telah menurunkan prestasi yang luar biasa di platform internasional. Misal di situs IMDb, di mana drama tersebut dinobatkan sebagai drama Korea dengan rating tertinggi sepanjang masa, di mana drama ini memperoleh skor mengesankan, yakni 9,4 dari 10. Bahkan 12 dari 16 episodenya berhasil menembus rating di atas 9,0 yang mengalahkan drama-drama terkenal seperti Squid Game Season 1 hingga The Glory Season 2. Well, menurut aku drama ini emang benar-benar deserve banget sih guys untuk mendapatkan apresiasi sebesar itu karena dramanya emang sebagus itu. Ini adalah salah satu drama terbaik yang pernah aku tonton. Kalian tahu, aku nonton drama ini sampai nangis dan aku yakin teman-teman yang nonton juga pasti banyak yang nangis waktu nonton drama ini karena banyak banget scene-scene yang menyedihkan. Scene-scene yang bikin kita terharu. Ya nggak sih guys? Gimana nih pendapat kalian? Ntar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekarang untuk hari ini. I'm Yusul pamit dan kita akan jumpa lagi ya di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksi ya. Bye bye. Oh iya, buat teman-teman yang pengen mencerahkan kulitnya, ini aku punya rekomendasi ya teman-teman. Kita mulai dulu dari produk Expo. Ini adalah exfoliating gel dari Shinzui teman-teman, Shinzui Glow Spa. Ada yang Ichigo sama Chika. Ini tuh ya dapat mengangkat daki-daki kalian dan waktu itu keangkat ya teman-teman, kulit kalian tuh bakal kelihatan lebih cerah, lebih lembut, lembab. Di aku sendiri hasilnya memuaskan sih. Lanjut ke body wash. Sebenarnya aku juga punya beberapa rekomendasi dan salah satu yang aku rekomendasikan adalah produknya K Natural White. Ini juga aku lagi pakai sih teman-teman. Aku kemarin beli 2 karena emang mantul guys hasilnya. Ini yang belum dibuka ya. Ini juga bener-bener hemat banget. Aku pakainya ini sampai sebulanan loh guys. Aku mandi 2 kali sehari ya by the way. Ini tuh ngebuat kulit jadi lebih lembut, lembab, nggak gampang kering dan juga halus. Dan kulit juga tampak lebih cerah loh guys. Terus aku juga pakai ini Harris Boris Body Serum. Bentar lagi habis. Ini tinggal dikit lagi habis. Dia itu ya udah wangi, hasilnya juga oke, cocok untuk sebagai jenis kulit termasuk kulit yang sensitif, dan dia itu juga ada tone up-nya. Jadi waktu kita pakai, dia itu agak lebih cerah guys warna kulitnya. Tips dari aku adalah kalau kalian punya aktivitas di luar ruangan, apalagi terpapar sinar matahari secara langsung, jangan lupa untuk beli sunblock, oke? Nah buat kalian yang juga mungkin tertarik untuk cobain ini, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.